Ini tunas cacing yang sangat sehat sehingga membawa buah seperti ini. Ini harusnya kita buang. Kita buang dari pangkal seperti ini. Namun karena ini membawa buah, maksud saya, kita sayang untuk memotongnya dari pangkal. Jadi kita potong saja sebatas ini. Ini yang ke ujung ini tidak membawa buah. Jadi hitung-hitung 1 dompol, 2 dompol bisa kita manfaatkan. Kita potong saja. Nah, ini cacing yang sehat. Nah, jadi buahnya masih bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, sahabat kopi lebah, saya akan menjelaskan tunas yang seperti ini mengapa dibuang, tunas seperti ini juga mengapa harus kita buang. Kita mulai langsung saja. Ini tunas ini karena tunas ini balik ke belakang. Tunas balik ke belakang kita buang. Kemudian tunas cacing kita buang. Tunas cacing kita buang ke bawah pohon kopi. Hitung-hitung untuk kita sebagai tambahan bahan organik. Tunas cacing kita buang. Tunas ini terlalu rapat. Ini terlalu rapat, tumpang tindih. Yang ini terlalu rapat dan juga balik ke belakang. Yang terlalu rapat ini juga tunas cacing. Tunas cacing kita buang. Lanjut. Tunas terlalu rapat kita buang. Terlalu rapat. Nah, terlalu rapat. Mungkin tidak begitu jelas atau kurang kelihatan kameranya, kita dekatkan saja. Kita lanjut. Ini tunas, nah, yang seperti ini tunas cacing. Tetapi tunas cacing ini tunas cacing yang sangat sehat sehingga membawa buah seperti ini. Ini harusnya kita buang. Kita buang dari pangkal seperti ini. Namun karena ini membawa buah, maksud saya, kita sayang untuk memotongnya dari pangkal. Jadi kita potong saja sebatas ini. Ini yang ke ujung ini tidak membawa buah. Jadi hitung-hitung 1 dompol, 2 dompol bisa kita manfaatkan. Kita potong saja. Nah, ini cacing yang sehat. Nah, jadi buahnya masih bisa kita manfaatkan. Dan terus ke ujung. Ke ujung ini tunas cacing. Tunas cacing harus kita buang. Tunas cacing kita buang ke bawah batang. Terus ke arah sini. Ke arah sini banyak sekali ini macam-macam tunas. Nah, karena ini ujungnya ini telah saya lakukan pemotongan beberapa hari yang lalu. Jadi mau tidak mau ini kita harus menyimpan bahan B0-nya. Nah, jadi B0-nya ini sekarang sudah bulan 11, kita pilih-pilih yang ini. Mana yang pas bulan 11? Bulan 11 ini seharusnya sudah 4 ruas atau 5 ruas. Jadi kita lihat ini sudah ada tunas rajahnya yang sudah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah sangat pas karena sudah bulan 11 ini. Jadi yang lain-lain ini kita buang. Nah, ini kita kelihatan ini sangat banyak ini karena ujungnya ini telah kita potong ujungnya. Mengapa ujungnya kita potong seperti ini? Nah, ini karena ujungnya ini, yang ranting ini, yang dahan ini sudah memasuki B2 atau 2 kali berbuah. Jadi, karena 2 kali berbuah, supaya ini tidak langsung memanjang ke ujung lagi, ini kan biasanya masih memanjang ke ujung, tetapi tidak terlalu panjang. Kalau kita biarkan tanpa kita memelihara bahan B0-nya, ini paling 5 ruas atau 6 ruas nanti ke ujung sampai untuk musimnya. Nah, jadi kita
Ini kita potong. Ini kurang mepet sebenarnya motongnya. Kita pepetkan lagi. Kita potong sebatas yang berbuah ini saja. Nah, ini kita buang saja. Kita buang yang ini. Dan kita tinggalkan bahan B0-nya. Kita buang yang lain-lain ini. Kita buang. Nah, ini mungkin untuk toleransinya. Siapa tahu jaga-jaga ini ya. Nanti sebulan atau 2 bulan kemudian kita sorter lagi. Kita buang. Semuanya ini kita buang. Tidak perlu yang ini. Kita habiskan saja. Nah, atau langsung kita habiskan saja. Tidak apa-apa. Nah, kita tinggalkan B0-nya ini. Khusus yang ini. Karena ini kita ujungnya telah kita potong. Ini memasuki B2. Kemudian mana lagi? Kita ke sampingnya. Ini masih ada juga. Masih ada juga ini. Ini dari bonggol kita lepas. Nah, yang dari bonggol ini kita lepas langsung kita rempel saja seperti ini. Maksudnya jangan meninggalkan tunggul. Nah, karena kalau kita meninggalkan tunggul, dia tidak lama kemudian akan mengeluarkan tunas kembali. Nah, ini tunas cacing juga kita buang. Yang seperti ini tunas cacing. Ini tunas cacing. Mengapa disebut tunas cacing? Tunas cacing itu biasanya dia tumbuhnya pada ranting-ranting. Ini ranting. Nah, pada sirip. Kita contohkan mana yang sirip, mana yang bukan. Nah, kalau dia tumbuhnya dari sini, biasanya ini bukan tunas cacing. Nah, seperti ini walaupun masih sangat kecil seperti ini bukan tunas cacing. Tapi calon tunas raja. Jadi kita buang saja ini yang kecil ini. Nah, kalau dia tumbuhnya ke sini, ke sirip ini misalnya, tumbuhnya di sini, ini bisa dipastikan tunasnya tunas cacing. Kalau tumbuhnya pada sirip. Agar lebih mudah difahami, mungkin kurang terlalu jelas, kita contohkan lagi untuk yang batang kedua. Batang yang kedua ini, nah ini tunas cacing. Jadi kita lepas. Tunas cacing itu yang melekat pada ranting raja. Ini melekat pada ranting. Nah, ini tunas cacing. Jadi kita lepas yang tunas cacing. Kita perhatikan ini. Juga ini ada yang datang dari bonggol. Datang dari bonggol ini terlalu rapat. Nah, ini terlalu rapat. Kemudian juga ini terlalu rapat. Kita lepas juga. Terlalu rapat. Kita lepas ke bawah batangnya. Terlalu rapat. Ini juga. Ini bisa toleransi ini. Karena kita lihat yang ini sudah ujungnya itu sudah patah. Jadi ini untuk jaga-jaga untuk sebagai pengganti. Ini terlalu rapat juga. Nah, ini tumpang tindih. Jadi yang tumpang tindih seperti ini bisa kita lihat. Nah, menutupi yang satu ini. Juga kalau kita bawa ke sini menutupi yang satu ini. Jadi ini kita potong saja. Seperti biasa karena ini walaupun masih kecil ini membawa buah, kita tidak tega membuang buah ini. Jadi seperti biasa kita potong sebatas ini saja. Kita potong sebatas ini. Kalau kita merasa masih sangat dibutuhkan atau sangat sayang. Nah, kita potong saja sebatas ini. Dan ini kalau umpamanya kita masih membutuhkan entres, bisa kita buat untuk entres. Tapi saya tidak membutuhkan entres lagi, kita buang saja ke bawah batangnya. Terus kita periksa lagi. Nah, ini ada calon tunas. Kita lepas juga. Nah, daun yang penyakitan seperti ini kita buang. Karat daun. Ini karat daun. Karena ini terkena karat daun, jadi kita potong saja. Kita potong dari benar-benar dari pangkal. Nah, kita potong. Kita periksa lagi apakah benar-benar sudah sempurna. Kita melakukan sortasinya. Nah, ini benar-benar sudah sempurna. Yang ini seharusnya kita potong juga.
karena menutupi yang sebelahnya. Jadi kita potong, bisa kita patahkan ini walaupun bukan dengan gunting. Kita potong. Nah, ini bahan untuk yang ke sini. 1 2 3 4. Ini bisa kita potong juga, tetapi ini sebagai cadangan. Siapa tahu yang ini nantinya, karena kita lihat ada banyak sekali karat-karat daun ini, bercak daun bukan karat daun. Nah, karena ini penyakitan, harusnya ini kita semprot dulu. Nah itu saja, mungkin bisa dipahami. Bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe apabila video ini merasa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya Sudai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.